batu bejo lupa penyusun alit nan baru datang. Kinari bukan kinari saja, kinari nak nampadan. Penari bukan penari saja, pembawa sirian dan jepinang. Sirah lengkot dalam jalan dipasampatkan, peniriak-iriak dan jogendang, panjabui rang gadang ibu. Cancura bunggu cancuri dilingkuang puluh bunggu matahati. Sirah galak pinang madari, mbak itu barang sarang johati. Putih kape dapat diri, putih hati dua keadaan. Sirah tak muncul bicara dong. Sacabi iyo minta dikunjang. Pinang sagatong minta dimakan. Sinain kata do putih hati. Rangsia di kota lalai, iliakan air kabuaro, kemudian babanya indah. Kok banyak sirih di balai, sakit dalam cara lo. Bintang jo maaf, kami minta. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Anak Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dari tanah Minangkabau lahirlah kata. Dari kata tumbuhlah kesadaran, dan dari kesadaran lahirlah perubahan. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Festival Banah Rusli. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk berkumpul di lantai 4 Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada pagi hari ini. Tentunya sholawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dalam acara Festival Banah Rusli yang kita adakan pada hari ini di lantai 4 Gedung Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Dan dengan senang hati saya Zikra Husna akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini. Tentunya dari depan sini saya sudah melihat tamu undangan yang berbahagia
Izinkan saya menyapa terlebih dahulu, mengucapkan selamat pagi dan juga selamat datang kepada yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat. Selamat datang Bapak. Yang sama-sama kita hormati pejabat struktural dan fungsional Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Kepala Dinas Kabupaten dan Kota yang membidangi urusan kebudayaan atau yang mewakili, yang kami hormati sastrawan, seniman, budayawan, pegiat literasi se-Sumatera Barat, yang kami hormati narasumber dan juga moderator dalam acara seminar pada pagi hari ini. Tentunya teristimewa untuk seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada pagi hari ini agar lebih diberkahinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak marilah bersama kita tenangkan hati dan kita lapangkan pikiran dengan membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama kita dengarkan laporan panitia pelaksana. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ade Evira SSS. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji dan syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama di lantai 4 Gedung Kebudayaan Sumatera Barat untuk mengikuti kegiatan Festival Sastra Mahara Rusli. Salam dan salam kita kirimkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alaihi wasallam. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Taman Budaya. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Taman Budaya. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan dari Dinas Kebudayaan dari Kabupaten Kota, OPD di Pemprov Sumatera Barat. Seterusnya kepada yang kami hormati narasumber pada kegiatan seminar sastra pada hari ini, ada Bapak Dr. Sudarmoko, ada Bapak Raudal Tanjung Bangga, ada Ibu Sasti Gutama. Kemudian ada moderator kita, ada Bapak Dr. Prahadi. Kemudian ada juga moderator untuk workshop, ada Pak Lizar Tanjung. Seterusnya yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, undangan dari universitas, dari kampus, dari sekolah, dari OPD, lembaga, dari komunitas, dan seterusnya yang juga hadir bersama kita adalah para peserta workshop Sastra tahun 2025. Izinkan kami melaporkan dari panitia penyelenggara kegiatan ini. Kegiatan kita adalah Festival Sastra Mahara Rusli, atau secara singkat kita menyebutnya Mahara-Fest tahun 2025. Kegiatan Festival Sastra Mahara Rusli adalah kegiatan sastra yang diadakan oleh UPTD Taman Budaya Sumatera Barat. UPTD Taman Budaya Sumatera Barat memiliki sejumlah tugas dan fungsi, khususnya dalam hal pelestarian kebudayaan dan lebih spesifiknya di bidang kesenian, dari berbagai cabang kesenian, mulai dari seni pertunjukan seperti teater dan tari, kemudian musik, seni rupa, seni tradisi, kemudian juga sastra, termasuk nantinya juga ada film dan media baru. Kegiatan Festival Sastra Mahara Rusli ini adalah program
lanjutan dari program-program sastra yang ada di Taman Budaya Sumatera Barat. Sebelumnya kita sudah mengadakan pembinaan terhadap sastrawan muda ataupun penulis muda di Sumatera Barat, dan fokus pembinaan dalam ini workshop yang kita laksanakan ada dalam penulisan karya sastra, dan di depan kita ada beberapa sampul buku yang sudah diterbitkan oleh Taman Budaya Sumatera Barat, dan sejak tahun 2022 kita sudah menerbitkan 6 novel hasil dari workshop sastra, kemudian ada 1 buku kumpulan naskah teater, kemudian ada 2 buah buku antologi cerpen, dan ini adalah bentuk konsistensi Taman Budaya terhadap pembinaan kesenian khususnya di bidang sastra. Jadi kami laporkan bahwa kegiatan Festival Sastra Mara Rusli ini rangkaiannya ada beberapa item kegiatan. Pertama adalah seminar sastra yang insya Allah akan kita laksanakan sebentar lagi. Kemudian ada workshop penulisan karya sastra. Ini pesertanya terbatas yang melalui sistem kurasi. Kami laporkan bahwa di tahun 2025 ini penulis muda Sumatera Barat yang mendaftar untuk ikut workshop sastra ada 90 orang. Namun kuota kita hanya untuk 25 penulis muda. Dan pada tahun 2025 ini, oh ya, boleh beri aplaus untuk 25 orang penulis muda yang hadir sekarang bersama kita. Mereka datang dari berbagai daerah di Sumatera Barat, baik dari kota Padang maupun dari luar kota Padang. Kemudian kita mendatangkan narasumber kita, ada 2 orang penulis nasional. Pertama ada Bapak Roda Tanjung Banua, boleh? Beliau ada di depan kita. Beliau adalah sastrawan nasional yang sudah banyak meraih penghargaan sastra di Indonesia. Pak Roda Tanjung Banua berasal dari pesisir selatan, jadi orang awak. Tetapi beliau bermukim di Yogyakarta. Kemudian yang kedua ada narasumber kita, Ibu atau Mbak ya, Mbak Sasti. Boleh? Ini beliau, Mbak Sasti Gotama adalah penulis muda, sastrawan nasional yang sekarang namanya sedang tinggi-tingginya gitu. Dan yang terbaru Mbak Sasti Gotama meraih penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa 2025. Ini adalah sebuah anugerah ataupun penghargaan sastra yang gengsinya bisa dikatakan paling tinggi ya di Indonesia. Jadi itu Mbak Sasti Gotama. Jadi alhamdulillah beliau berdua dengan segala pengorbanannya bersedia datang ke Padang dengan cuaca yang seperti kita ketahui bersama. Kemarin pesawatnya delay berulang kali. Ya, mudah-mudahan peserta workshop bisa menimba ilmu dari kedua narasumber kita. Kemudian item kegiatan berikutnya adalah bedah buku, dan bedah buku di Festival Sastra ini ada 2 buku yang dibedah. Pertama, buku yang ada di depan kita ini adalah hasil lomba menulis cerpen tahun 2025 Sumatera Barat. Tetapi pesertanya itu penulis-penulis se-Indonesia, dan pada tahun 2025 pesertanya ada sejumlah 800 orang penulis se-Indonesia, dan ini meningkat jauh dibandingkan tahun 2024. 2024 jumlahnya 300 orang penulis, dan dari 800 penulis yang lolos masuk ke dalam buku adalah sebanyak 27 orang penulis. Itu yang menjadi buku yang insya-Allah akan kita launching sebentar lagi. Sebenarnya Festival Sastra Mara Rusli ini kita ingin dari Sumatera Barat ataupun dari Padang itu kita punya festival sastra yang tidak kalah dengan festival-festival lain yang ada di Indonesia maupun di dunia. Kalau di Indonesia kita bisa sebut beberapa jumlah festival seperti Jakarta Literary Festival, di Bali ada Ubud Writer Festival, di Sulawesi ada Makassar Writer Festival, dan kita berharap di Padang ada sebuah festival sastra yang juga
bisa berkontribusi terhadap perkembangan sastra di Indonesia. Sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Kepala Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat. Kepada yang terhormat Bapak David SSTP, disilakan. Kami banggakan ini merupakan penulis muda yang akan mengikuti kegiatan workshop kita pada rangkaian kegiatan Festival Marah Rusli tahun 2025 yang sudah hadir bersama kita pada kesempatan ini. Ada 25 peserta yang akan mengikuti workshop. Kemudian selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu hadirin undangan yang hadir pada kesempatan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama dan utama sekali tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir berkumpul pada kesempatan ini dalam rangka mengikuti pembukaan serta rangkaian kegiatan Festival Sastra Marah Rusli tahun 2025 atau kita sebut dengan Marah Fest, yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan pembukaan dan akan diikuti dengan beberapa rangkaian acara sampai dengan tanggal 20 nanti ya Pak Deh, tanggal 20 hari Sabtu nanti ada eksplorasi Kota Tua. Kemudian salawat beriring salam hendaknya selalu senantiasa tercurah kepada pucuk pimpinan umat Islam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan antaran kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama kami ingin menyampaikan permohonan maaf pimpinan, dalam hal ini Bapak Kepala Dinas, karena seyogyanya beliau yang berkenan hadir pada kesempatan ini untuk bisa membuka acara kita secara resmi pada pagi hari ini. Namun karena ada kegiatan lain, beliau diundang oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka penyerahan sertifikat apresiasi warisan budaya tak benda. Jadi sebagai informasi, Sumatera Barat untuk tahun ini memperoleh 37 sertifikat apresiasi WBTB tambahan untuk tahun 2025. Mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum mungkin ke depan dalam rangka pemajuan serta pengembangan kebudayaan di Sumatera Barat khususnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini serta 4 hari ke depan mungkin kita Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melalui UPTD Taman Budaya melaksanakan Festival Sastra Marah Rusli atau kita singkat Marah Fest, yang mana akan dilaksanakan beberapa rangkaian kegiatan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ade, mulai dari pembukaan, setelah ini mungkin ada seminar, kemudian siang nanti akan dimulai workshop, besok ada bedah buku, kemudian ada lomba baca puisi dengan tingkat SD, SMP dan SMA atau sederajat, kemudian ditutup dengan mungkin tadi eksplorasi Kota Tua yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dalam rangka mungkin memperkenalkan terutama mungkin kepada sastrawan atau penulis muda mengenai nilai historis dari judul festival kita, yaitu memperkenalkan nilai-nilai historis dari Marah Rusli terkait dengan karya fenomenal mungkin novel yang berjudul Siti Nurbaya, karena kita nanti berkegiatan akan berada di dekat jembatan Siti Nurbaya. Jadi festival ini bukan hanya sekedar perayaan kata dan imajinasi, melainkan sebuah penegasan kembali akan posisi krusial sastra. Sastra sebagaimana ditegaskan dalam dasar pemikiran kegiatan ini adalah suara zaman, sebuah cerminan jujur atas realitas sosial, budaya, dan bahkan persoalan ekologis yang mengelilingi kita. Melalui karya-karya yang kritis, serta sastra merespon ironi-ironi kehidupan mulai dari persoalan
kolonialisme di era Siti Nurbaya yang seperti disampaikan tadi, karya Marah Rusli tentunya, hingga kompleksitas dan krisis yang mengepung negeri kita hari ini. Itulah mungkin yang kita angkat menjadi tema Festival Sastra kita pada hari ini, yaitu Negeri dan Ironi. Nanti mungkin bisa kita kaitkan dengan kondisi sosial budaya yang ada di sekeliling kita pada saat sekarang ini. Kemudian sebagai informasi, karena nanti yang akan mengikuti workshop ini merupakan penulis muda, jadi ke depan IPTD Taman Budaya sesuai dengan arahan dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ini diamanahkan untuk bisa membuat kegiatan manajemen talenta nasional. Jadi diharapkan kegiatan ini nanti akan menghasilkan talenta-talenta muda khususnya di bidang seni dan budaya yang bisa berkiprah mungkin itu baik di level nasional maupun internasional. Jadi juga kami mengharapkan melalui kegiatan ini karena tadi dari informasi Pak Hade untuk pemenang lomba menulis cerpen terakhir itu dari yang 3 besar tidak ada yang dari Sumatera Barat. Jadi ke depan mungkin melalui kegiatan ini para peserta yang penulis muda bisa termotivasi atau sebagai dasar untuk memacu dan memicu untuk bisa ke depan lebih membuat atau berkarya, menghasilkan karya-karya yang lebih spektakuler lagi mungkin dan komunitas. Sekali lagi mungkin kami informasikan rangkaian kegiatan yang akan kita ikuti selama 4 hari ke depan, mulai dari seminar nasional yang akan kita laksanakan setelah ini dengan tema sastra sebagai suara zaman, negeri dan ironi. Kemudian nanti siang dilanjutkan dengan workshop, ada diskusi juga nanti mengenai budaya Mentawai hingga eksplorasi kota tua pada hari Sabtu mendatang. Kemudian juga kami dari UPTD Taman Budaya menginformasikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, pada kemarin kami di Taman Budaya sudah melaksanakan pembukaan pameran West Sumatra Visual Art Exhibition yang kita beri nama, kita beri tema Hulu. Jadi nanti di sela-sela kegiatan pas istirahat boleh kan Pak Ade untuk bisa nanti mengunjungi ruang galeri kita yang ada di depan. Kami berharap kegiatan ini akan nanti menumbuhkan tradisi berpikir kritis, meningkatkan apresiasi sastra dan memperkuat posisi Sumatera Barat sebagai pusat kebudayaan yang strategis. Selanjutnya mungkin marilah kita ikuti rangkaian kegiatan Festival Sastra Marah Rusli ini dengan penuh semangat, penuh motivasi dan apresiasi yang tinggi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Festival Sastra Marah Rusli tahun 2025 secara resmi kami nyatakan dibuka. Dengan penandatanganan cover pemenang Lomba Menulis Cerpen Festival Sastra Marah Rusli 2025. Dari Lembaga Seni Eka Prasanta, selamat menyaksikan. Baiklah, kami dari Eka Prasanta, Lembaga Kesenian, akan membawakan musikalisasi puisi yang berjudul Saja Putih karya Khairil Anwar dan musiknya karya dari B. Anduska.
Kaprasanta musik Rulia. Untuk mengikuti workshop karya tulis sastra dengan tema Cipta Sastra Cinta Budaya, bersama saya Asraf Al-Faruq Yauzami yang akan memandu acara hari ini. Sebuah kehormatan bagi saya dapat hadir membersamai Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, workshop yang kita laksanakan pada hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan Festival Sastra Marah Rusli tahun 2025. Sebuah ruang perayaan bagi kata, makna, dan ingatan budaya. Kembali kita mengingat sesosok sastrawan asal Minangkabau, yakni Marah Rusli. Beliau adalah nama yang menandai
babak penting dalam perjalanan sastra Indonesia. Lewat karyanya yang monumental, Siti Nurbaya, ia menulis tentang cinta yang terhimpit adat, tentang manusia yang berdiri di antara perasaan dan tradisi, serta tentang budaya yang terus bergulat dengan perubahan zaman. Dari sana kita belajar bahwa sastra tidak lahir dari ruang hampa, ia tumbuh dari luka, cinta, dan keberanian untuk bersuara. Ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara budaya yang diwariskan dan makna yang terus ditafsirkan pula. Maka melalui workshop bertema Cipta Sastra Cinta Budaya ini, kita diajak tidak hanya menulis, tetapi juga untuk mendengarkan pada diri sendiri, pada sejarah, dan pada kebudayaan yang membentuk kita. Semoga dari ruang ini lahir kata-kata yang jujur, karya-karya yang berakar, dan sastra yang tetap hidup dalam dingin zaman. Tibalah saatnya kita belajar langsung dari mereka yang telah berjalan lama dengan kata, menyusuri makna, dan merawat sastra sebagai lagu hidup. Untuk itu, sesi workshop hari ini akan dipandu oleh moderator kita, kepada Bapak Alizar Tanjung. Kita persilahkan. Yang penting cerpen yang terbaik dari kawan-kawan, dan itu dikumpulkan kepada kita para panitia. Kontrak kerja ini disetujui. Yang berikutnya, karena sekarang adalah musim gadget. Nah, ini musim gadget ini kadang-kadang materinya lebih banyak pula dari Facebook sama TikTok. Jadi selama acara hari ke depan, untuk penggunaan gadget handphone itu mulai diminimalisir selama program. Setuju kawan-kawan? Setuju. Baik, selanjutnya kita bakal langsung masuk ke materi. Dalam hal ini kita ada waktu sampai menjelang asal dengan dua orang narasumber kita. Sesi awal ini lebih banyak berbicara tentang pengenalan ya, dan untuk tidak memperpanjang mukadimah karena perkenalan kita juga sudah panjang, langsung kita serahkan kepada narasumber kita. Yang pertama kita serahkan kepada Roda. Cerita yang disampaikan, jadi narasi atau bionarasi itu akan lebih tinggal di kepala pembaca ketimbang nama. Nama itu bisa diganti dengan nama yang berbeda, bisa diganti dengan istilah-istilah saja. Makanya di dalam cerpen Iwan Simatupang misalnya, dia tidak pakai nama tokohnya, itu pakai tokoh kita, itu bisa. Atau dalam satu cerita dia desain nama tokohnya Si Lampai atau Si Tinggi, itu bisa diganti-ganti permainan. Jadi yang paling penting, nah kalau kita masuk ke wilayah, kita analogikan ke dalam unsur intrinsik, salah satunya adalah penokohan, maka tokoh di situ itu yang paling memegang peranan bukan nama secara teknis, tetapi narasi di balik nama itu, cerita di balik nama itu. Nah tadi beberapa kawan-kawan kan menceritakan, saya lebih ingat beberapa cerita misalnya yang disampaikan ketimbang nama-nama. Saya terus terang tidak hafal nama-nama itu. Pasti mencoba mencatat nama itu, saya kira akan keteteran. Nah saya kembali aja ke konsep Shakespeare ya, apalah arti sebuah nama. Tidak ironis jadinya kan. Tapi saya bermaksud menyebutkan itu bahwa di dalam unsur intrinsik cerita pendek, salah satunya adalah penokohan. Yang paling penting adalah cerita di balik tokoh itu, narasi di balik tokoh itu, di balik nama itu. Tetapi juga bukan berarti unsur nama itu tidak mengandung kekuatan. Cara kita nanti memberi nama meskipun dia teknis, itu juga tetap diperhitungkan. Tokoh-tokoh, nama-nama tokoh di dalam karya Ahmad Tohari misalnya itu khas ya. Serintil, itu mungkin hal yang akan kurang pas kalau dipakai oleh pengarah lain. Katakanlah Musta'ab di sini. Karena serintil itu ada nuansa desonya, pedalamannya gitu. Terus juga ada tembakau paling mahal di Jawa itu namanya serintil. Jadi ada sesuatu yang berharga pada toko serintil. Jadi ada transformasi seperti itu. Tokonya Rasus. Rasus itu jarang dipakai orang Jawa, tapi muncul tokoh Rasus itu secara nama enak dan secara asosiasi menggambarkan seorang tentara. Dia seorang tentara ya.
yang punya pandangan berbeda dan gagah. Nah, jadi itu secara teknis sebenarnya kita perhitungkan. Nah, tetapi yang menggerakkan nama-nama itu pada awalnya adalah narasi di baliknya. Nah, jadi sekuat penokohan-penokohan Budi Dharma, misalnya cerita-cerita Budi Dharma yang secara psikologis sangat kuat dan secara moving atau geraknya tidak terlalu banyak, tetapi dia bermain di wilayah psikologis. Nama-namanya juga lumayan sesuai dengan karakter yang dia peran. Contoh Ores, siapa lagi ya? Banyak ya di orang Bloomington kan unik-unik namanya itu. Tapi itu mungkin agak teknis, meskipun itu juga penting. Persoalan nama. Kemudian persoalan tadi kawan-kawan ada yang bercerita panjang, agak lebih panjang dan pendek saja. Nah, kalau dibawa ke ranah cerita pendek, cerpen itu kan akronim dari cerita pendek atau short story, jadi sebagai cerita pendek. Apanya yang pendek buat cerita itu? Kita tahu banyak cerita-cerita yang panjang, ya. Cerpen Bau Umar Khayyam atau cerpen Sri Sumara ya, seperti novel itu sangat panjang. Saya pernah di jurnal cerpen itu dulu membuat cerpen Gunawan Marianto, panjangnya 47 halaman, itu cerpen. Pernah membuat cerpen Nurul Hanafi, 36 halaman. Nah, apakah dia itu cerita pendek? Dari unsur kependekannya itu, formatnya memang panjang, format ya. Tetapi unsur-unsur yang membentuk cerita itu pendek saja. Artinya kalau diringkas itu segenggam gitu. Jadi dapat diceritakan ulang dalam bentuk tanpa memerlukan lagi kombinasi-kombinasi yang lain. Itu saja ceritanya, bahwa dua orang bertemu di kehujanan, kemudian bercerita tentang segala hal yang berhubungan dengan wilayah-wilayah yang mereka akrabi. Gitu. Nah, tapi yang membuat dia panjang itu suasana yang dibangun dan lanskap alamnya, hujannya sudah berhenti apa belum, terus adegan-adegan si tokoh mungkin sambil melihat ke hulu, apakah di hulu hujan masih lebat, itu lebih ke perih-perihnya. Gitu. Nah, ceritanya intinya tetap satu genggam itu. Nah, jadi memang cerita yang pendek. Nah, kawan-kawan tadi ada ceritanya yang agak lebih panjang. Ada informasi-informasi yang tersampaikan dengan cukup lengkap. Tetapi juga ada cerita yang panjang, dia tidak membuat informasi yang kalau dalam konteks cerpen mungkin tidak segar gitu, atau mungkin hal-hal yang biasa saja. Misalnya kalau kita berkenalan dengan cara membaca kurikulum kita kan cuma lahir di sana, di sini, kemudian keluarga ini kan panjang juga kalau dibacakan. Tetapi apakah itu menjadi bionarasi yang sebagai secara cerita itu menarik? Belum tentu. Sekarang keragaman itu, mesti kalau persoalan nanti ideologinya barangkali itu mungkin nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Karena kadang-kadang banyaknya keluhan ya, kecenderungan cerpen sekarang mungkin secara pengelolaan estetik, unsur-unsur listriknya menarik, tetapi kadang-kadang keberpihakan ke wilayah-wilayah yang sifatnya sosial itu menjadi agak kurang. Salah satunya misalnya kurangnya tema-tema ekologis di dalam pembahasan kita sekarang. Tema-tema yang banyak muncul itu ya lebih banyak yang tema-tema agak personal sifatnya. Sementara tema ekologis yang lebih kolektif itu agak kurang. Makanya saya setuju kalau kita nanti dalam penggarapan cerita ini mencoba membangun satu tema, yaitu tema ekologi. Jadi ekologi ini misalnya elegi ekologi misalnya, atau ya yang sesuai dengan kondisi secara tematik mungkin bisa dibawa itu. Dari panitia juga saya dengar kalau bisa memang usahakan tema itu. Jadi dalam konstelasi
keberagaman cabang-cabang terbaru akhir kita, seperti saya bilang itu, kawan-kawan bisa mengambil bagian dengan berbagai latar belakang yang berbeda tadi untuk mengeksplorasi kecenderungannya masing-masing. Karena apa? Perangkat estetik dari cerita pendek itu dari dulu sampai sekarang sebenarnya tidak berubah. Ya, kita kenal itu apa? Apa untuk cerita pendek? Ya. Ada alur, plot ya, tokoh, apa lagi? Sudut pandang ya, Gaya bahasa. gaya bahasa ya amanat, apa lagi? Latar ya, latar ini luas, bukan hanya masalah tempat, tapi juga ruang waktu ya. Unsur-unsur yang membangun cerpen itu ya dari dulu ya itu sastra gitu. Paling tapi nanti ada pengembangan dari wilayah-wilayah yang setiap apa itu ya, misalnya dari segi tema itu kalau dulu kan secara umum aja disebut dari tema kemanusiaan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan cerita-cerita yang mungkin punya sense dengan wilayah-wilayah yang mengatakan empati terhadap kemanusiaan, itu pasti menjadi satu tema kemanusiaan. Oh, sekarang mungkin itu bisa lebih lagi kemanusiaan dalam konteks apa itu juga bisa. Terus masalah pesan tendens itu juga tadi pengembangan. Ada orang menganggap peserta dengan pesan cerita. Karena pesan itu sering menjadi kendaraan pengarang untuk berdakwah. Jadi ini penting ini. Tapi itu katanya ada bahayanya. Misalnya dulu pernah kritikan terhadap cerpen dari SLP ya, di rombongannya Randi. Mungkin terlalu mencoba menekankan unsur amanatnya. Nah, itu kemudian dikritik oleh banyak orang bahwa sebuah cerita sastra itu tidak harus melakukan tanggung jawab moral seperti wilayah-wilayah lain, katakanlah yang pokoknya ulama atau ranahnya jurnalistik, wartawan. Dia tidak harus mengambil itu. Sastra tetap di wilayah dia, wilayah ambang. Dia punya gagasan, tapi gagasannya tetap disampaikan secara sastrawi. Nah, ada perdebatan di tendens itu. Tapi juga sebaliknya, justru di saat seperti ini tendens itu penting. Ketika orang menganggap batas-batas itu sudah luber, demokratisasi itu begitu kebablasan. Nah, pesan itu yang membuat sastra itu menjadi lebih berharga. Saya sependapat dengan itu. Jadi memang pesan atau amanat dalam sebuah cerita, cerpen khususnya dan sastra umumnya itu memang harus dikemas sehingga dia tidak beropini, tidak berpikir. Itu ada perkembangan. Terus juga dalam membangun konflik, dulu selalu cerpen itu dibahasakan ada pembuka, ada konflik, ada penyelesaian. Nah, sekarang itu sudah ada dalam sejumlah pengarang yang mungkin lebih progresif, tidak berlaku itu lagi. Ada coba suasana aja nih, tidak ada konflik ya. Cerita seperti saya ceritakan rumah api tadi yang dengan kayak putih. Jadi aku hanya ingin sharing ya. Jadi ingin garis bawahi tadi yang dijelaskan oleh Bang tentang bagaimana itu kayak cerpen itu ketika satu tema itu sering berjalan dengan hampir serupa. Jadi kalau misalnya saya beberapa kali jadi juri beberapa cerpen juga saya di bergawang di sebuah media online. Ada yang aku yang bahasa bahasa ya boleh. Jadi saya juga seperti itu. Di situ saya bisa melihat bagaimana cerpen itu sering tidak dengan seragam. Jadi bagi saya itu yang penting adalah perspektif. Jadi
seringnya itu suatu masalah nanti pasti dibahasnya begini terus nanti jadinya begini, atau misalnya dalam praktik ekologi kita misalnya kan mau garap tema ekologi ya, tema ekologi biasanya nanti pasti ini dari sudut pandang korban, terus nanti bagaimana pasti pemerintah yang salah gitu kan, terus akhirnya nanti terakhir bagaimana penderitaan korban itu berlarut-larut seperti itu. Jadi tidak ada perspektif yang baru gitu. Coba yang di sini ada yang pertama kali perlu dicatat adalah bagaimana kita memandang sebuah permasalahan dari sudut pandang yang jarang diulik oleh penulis lain. Jadi supaya tulisan kita tuh nggak bisa nggak sama. Karena kalau sama akhirnya ya ini ya sudah beda warnanya, karena ya tidak ada kebaharuan di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masih sering penulis itu tidak bertaruh di paragraf pertama. Jadi dari paragraf awal itu masih mendeskripsikan segala sesuatunya, suasananya. Padahal tipikal pembaca cerpen kita adalah gampang bosan ya. Jadi ini kalau 2-3 kali pertama sudah tidak berat, biasanya harus di-skip. Dan juga misalnya kurang ya gurih seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar pelan-pelan tentang dari awal bagaimana mencari ide sampai nanti kita menghasilkan sebuah cerpen. Cuma dari pertama ini kan teman-teman udah tahu dari temanya tentang lingkungan bisa bukan macam-macam yang hanya ekologi saja, tapi juga lingkungan sosial juga segala macam. Jadi udah di setup seperti itu. Yang kedua, langsung di setup bahwa teman-teman akan menulis tidak seperti penulis yang lain. Menggunakan sudut pandang seumit mungkin, berdayakan imajinasi teman-teman, buat imajinasinya seliar mungkin. Kadang saya merasa cerpen-cerpen kita itu terlalu sangat moralis, sangat terbebani oleh pesan. Mungkin karena kita adalah bangsa yang sangat bermoral dan sangat ingin menasihati orang lain. Jadi di situ yang pertama saya pikir adalah percaya bahwa pembaca kita cukup cerdas untuk bisa mengalir hikmahnya tanpa dituliskan dalam tulisan-tulisan. Jadi nanti ini setelah konflik nanti kita akan mulai dari keinginan cari ide, keinginan menyusun premis, sampai nanti menjadi keluaran sebuah konflik. Sekarang udah dibayangin loh, nanti mau gimana. Karena saya keluarannya bukan ya, artinya yang dikirim ke saya itu banyak yang berupa draft novel. Jadi mungkin saya takutnya tentunya berharap, ini keluarannya novel, keluarannya cerpen. Jangan berharap begitu. Nanti novelnya bisa dikerjakan sendiri, cuma untuk saat ini kita akan fokus ke cerpen. Nanti hasil keluarannya adalah hasil karya jadi bisa juga keajaiban, kemudian bisa juga rahasia misteri, misalnya cerita-cerita mitos segala macam itu bisa teman-teman masukkan di situ. Misalnya kalau teman-teman baca cerpen saya judulnya Dongeng yang Tak Pernah Usai, itu ada ceritanya saya sebenarnya konsepnya adalah tentang mempertanyakan tentang apa sih sebetulnya yang disebut dengan ibu itu. Apakah orang yang hadir ataukah orang yang memberikan yang mendayagunakan kehidupannya untuk menghidupi orang lain, misalnya anaknya seperti itu. Jadi kasih ibu itu sebenarnya diukur dari apa. Di situ saya memasukkan unsur misteri bahwa ternyata ibu yang selama ini mendongeng kepada si anak adalah sebetulnya sundel bolong gitu. Jadi ternyata sedangkan yang dia ibu kandungnya adalah yang selalu meninggalkan dia untuk bekerja keras di pabrik supaya si anak itu bisa mendapatkan penghidupan. Jadi dari konsep
tentang apa sebenarnya konsep ibu, kita bisa menyusun sebuah metafora konsep, dan itu teman-teman bisa mendalikan imajinasi dan bisa bermain di ruang-ruang yang mungkin belum terpikirkan oleh penulis lain. Kalau dia tidak berkomunikasi dengan keluarga mungkin masih bisa ya, tapi coba nanti diulik lagi dan coba untuk sudut pandang bahwa sudut pandang lain apa yang memungkinkan dia tidak mendengar informasi tentang desanya itu yang anda banjir gitu kan. Terus keluar kalau cuma anda banjir aja tapi rumahnya nggak bilang, orang akan pergi dari situ kan. Kalau orang sampai pergi dari situ berarti kan rumah itu tidak bisa ditinggali lagi. Itu yang harus dipikirkan. Gimana dia bisa kembali menikmati ikannya itu dan menangkapnya sendiri? Dari bawah dampak dari komponen kedua. Coba dari konsepnya, coba baca cerpennya Ali Urida, judulnya Metamorfosa Rosa di Kompas. Nanti dibaca aja tuh, dia alurnya mundur, tapi coba nanti sambungkan sama ceritanya Fatul. Jadi bayangkan adegannya dulu, adegannya dia saat dia usia tua, berarti tokohnya usia tua ya. Bayangkan tokohnya, sosok, sekarang udah bayangin nggak sosoknya, karakternya yang tua itu seperti apa? Udah terbayang di benak. Nanti kita pelajari tentang tiga dimensi waktunya. Jadi sekarang yang memperlukan Fatul adalah tokohnya Fatul usia tua, baru nanti ceritanya itu banyak ambil flashback, karena kan kalau dia usia muda, kalau mungkin karena yang tua kan bekerja, sedangkan maunya itu kan yang efektif sudah dirasakan, berarti kakak ketika dia tua. Oke? Kupikir itu bisa dihubungi dengan sedikit romance ya. Romance, pernah baca dahulu Mahfud Ikhwan, tahu nggak? Penulis namanya Mahfud Ikhwan. Itu dia menulis tentang efek dari pengembangan dan juga sih, tapi dia membeli dengan romance gitu. Nanti coba dipikirkan lagi ya. Jadi kalau dari benak masukkan tokoh yang sudah tua itu, dan nanti kan belajar alur sama Bang Hauda, jadi bisa ditambahkan sama. Yang kita belajar 3 dimensi watak ya. Di sini ini sebenarnya saya ambil dari teori teater ya, bahwa karakter itu bisa dari 3 sisi: fisik, sosiologi, psikologi. Ada yang tahu tokoh yang tengah nggak? Tahu? Nonton? Apa? Hah? Iya, nonton filmnya kan? Iya. Apa yang diingat dari sosiologinya si Jack ini? Apalagi kalau kita mencuri pesanan? pesanan orang, Mencuri pesanan orang. Terus? Dia kayak sosial ekonomi, berarti dia mencuri. Kenapa dia mencuri? Tangan bawah, miskin. Terdidik kan? Pendidikannya tinggi apa? Kalau kesana kirim lagi. Kalau bisnis, Ya, bisa matiran. Jadi, dia terjudi juga. judi terus apa hidup, berarti pendidikannya Tapi bukannya kok enggak rendah. rendah. Oke, Ya. nah, berarti Cicilan juga nih. jadi kan teman-teman langsung bisa membayangkan bahwa itulah sosiologinya si tokoh. Jadi ketika teman-teman nulis, teman-teman pasti sudah terpikir dia itu apakah pendidikannya gimana, sosial ekonominya gimana, karena itu nanti mempengaruhi dialog teman-teman dalam cerpen. Ini juga jadi sebuah model itu.
Jadi kalau dia terkumpul dengan pohon itu menjadi apa? Saya kira gini juga ya, masalah ekologi itu jangan hanya terpatok kita ke persoalan hutan yang ekosistem yang kadang-kadang yang besar. Tapi dengan ini saja itu sudah berbicara banyak. Ada contoh menarik misalnya Narban Pusat Sakai. Judulnya saya lupa di dalam Wikipedia Pastian Bapak ini ceritanya begini. Jadi ada apa semacam telaga di kampung, sebuah kampung itu tiba-tiba ditinggalkan begitu karena dianggap telaga itu sudah mendapat satu kutukan dari leluhur karena ada pantangan mungkin yang dilanggar karena masyarakat bentuk-bentuk kulitnya dan apa penyakit atau wabah ya sehingga mereka meninggalkan itu. Salah seorang anak kampung itu yang kemudian belajar di kota setelah selesai dia kembali dan ingin melihat bagaimana perkembangan telaga itu ketika orang krisis air telaga ada tapi tidak dimanfaatkan. Akhirnya dia meneliti ternyata itu memang ada racun gitu ya. Ada racun yang menyebar dan disebarkan oleh pihak lain yang berkepentingan dengan kawasan itu. Nah, itu yang kemudian itu terungkap kemudian dengan cara itu. Jadi ada alasan yang sangat ada. Sains itu punya alasan. Nah, artinya kita tidak harus menjadikan pohon-pohon yang terbang itu sebagai penghalang untuk memunculkan ini, karena dia pohon-pohon terhalang ini. Nah, saya malah membayangkan ini orang pindah dari hulu ke hilir karena ada peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal seperti itu. Tiba-tiba ayam yang sedang makan ikan mati. Tiba-tiba babi yang biasa menyeberang sungai itu hilang sama sekali. Ternyata lagi hewan-hewan itu juga begitu. Nah, si tokoh ini akhirnya pada tergerak. Ini apa itu yang menjadi rusak ini? Lalu dia ingin menguji dengan cara ini. Tapi warga dia tidak, dia perlu melihat. Nah, itu juga sudah ekologis. Itu sering terjadi yang itu ya. Saya pernah di pedalaman Kalimantan di hulu Sungai Kayan itu. Dulu biasanya warga itu selalu mendapat babi tanpa perlu berburu jauh-jauh. Jadi biasanya babi itu sering menyeberang sungai dengan rombongannya itu, nanti itu dikepung warga. Tapi kemudian waktu COVID-19, pasca COVID itu babi tidak ada sama sekali. Dan orang percaya bahwa babi itu diserang oleh COVID. Jadi bukan hanya menyerang manusia. Karena ada kawan yang berada di LSM lingkungan. Jadi waktu COVID ketika pengawas-pengawas para vakum, polisi dan kehutanan oleh vakum, itu orang perkebunan bergerak. Calon-calon yang mau buka perkebunan kelapa sawit bergerak menyebar racun di mana-mana. Dan itu yang menghabiskan dan ini real. Itu menghabiskan babi. Nah, itu diceritakan bahwa yang mati itu adalah COVID. Padahal itu ditemukan oleh peneliti lingkungan itu cuma disebar dan mau mati. Kenapa? Karena mereka akan berkebun sawit dan musuh utama sawit itu babi. Dia makan apa saja dari akar sampai apa. Ada yang itu kemudian kawasan itu pun terlalu dekat. Nah, artinya ketika bicara ekologi, memang mungkin yang terbayang adalah hutan, sungai. Tapi kita bisa mengambil salah satu, tidak harus yang mainstream. Nah, kalau memang ada satu unsur yang menarik dimainkan, itu juga bagian dari ekologi. Jadi pohon-pohon ditebangi apa semacam mungkin bisa masuk, tapi lebih kepada rekreasi yang pertama tadi. Jadi itu ya salah satu membuat efektivitas pot itu menjadi lebih efisien, tapi bukan berarti menolak percabangan itu. Kalimat tunggal tuh di paragraf pertamanya
Coba dilihat paragraf pertamanya masing-masing. Terus pilih satu kalimat tunggal. Terus teman-teman buat. Jadi misalnya kucing itu mengeong. Ini mau diperluas jadi rasanya berarti kucing berbulu hitam, terus apa? Dengan hitam itu mengeong seperti itu. Jadi sekarang kita berlatih dari ucapkan teman-teman, ambil satu kalimat tunggalnya, perluas ke sebelah kiri. Sebelah kiri. Ini kan memandang subjeknya. Ini kan bagian pokoknya. Jadi perluasnya sebelah kiri, subjeknya diperluas. Oke ya. Nanti mulai dari depan ya. Silahkan ambil satu kalimat tunggalnya kemudian diperluas. Naik kewajiban kita untuk mengirimkan file cerpen. File cerpen nanti di grup WA itu bakal ditulis satu persatu siapa yang sudah mengirim, siapa yang belum. Nanti pengiriman file itu bisa melalui WA saya pribadi selaku moderator atau juga bisa nanti di grup. Nanti kita list. Ini sudah, ini yang belum. Dalam bentuk file ya, dengan dalam bentuk chat panjang ya. Nanti aja. Nah, dalam bentuk file itu nanti sebagai syarat administrasi kawan-kawan menyelesaikan workshop ini. Itulah. Sebenarnya saya juga tidak berbeda dengan kawan-kawan semuanya. Saya dulunya juga berangkat dari workshop, dari festival ke festival, dari koran ke koran, dan sekarang berada di Taman Budaya. Menjadi orang yang dulunya mungkin saya kritik habis-habisan, saya cerca, kok panitianya lelet sekali, tidak melayani dengan maksimal, kami sudah jauh-jauh, harusnya kami difasilitasi, semuanya diberikan. Dulu saya komplain seperti itu kepada panitia ya, kadang-kadang ingin melaporkan kepada pimpinannya, mereka tidak bekerja dengan baik, itu dulu. Tapi sekarang saya lah panitia di marah-marah itu mungkin yang orang kesal gitu, banyak tuntutan ini segala macam. Tetapi sekarang saya baru bisa memahami bahwa ketika penyelenggara membuat sebuah kegiatan, memang ada tujuan di balik itu, ada harapan yang ingin diwujudkan. Dan harapan dari Taman Budaya Sumatera Barat, seperti yang sempat saya sampaikan di pembukaan kemarin, ini berangkat dari kekhawatiran semacam ya dibilang prihatin mungkin terlalu berlebihan, tetapi memang faktanya seperti itu. Ini adalah buku kumpulan cerpen hasil lomba menulis cerpen nasional yang diadakan oleh Taman Budaya Sumatera Barat tahun 2024. Kalian tahu siapa juara satunya? Juara satunya adalah Iin Fadliani. Salah satu nominasi juga Pusara Sastra Khatulistiwa. Dia berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, itu juara satu. Apakah dari Sumatera Barat? Tidak ya. Dan ketika diadakan lomba lagi di tahun 2025, pemenangnya adalah Sarifah Lestari dari Jambi. Apakah dari Sumatera Barat? Tidak. Apakah kita akan menghentikan lombanya karena tidak ada orang Sumatera Barat menang? Atau kita ganti lombanya, lomba menulis cerpen nasional untuk penulis Sumatera Barat saja. Haruskah seperti itu? Tidak. Kalau ya, berarti kita seperti konce, seperti kata dalam tempurung. Orang Sumatera Barat bukanlah orang yang menjadi pemenang di negerinya sendiri. Tidak. Sebaliknya, orang-orang Sumatera Barat, tokoh-tokoh besar Sumatera Barat, mereka bisa keluar dari negerinya dan menjadi tokoh, tidak hanya ditokohkan di dalam negerinya, tetapi menjadi tokoh yang
lebih luas. Makanya Taman Budaya Sumatera Barat berharap kita, seperti yang saya sampaikan kemarin, kita mengkurasi ada sekitar 90 penulis yang ingin ikut workshop ini, dan kawan-kawan semuanya adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang pilihan, dengan harapan sekali lagi di 2026, ini harapan ya, di 2026 akan muncul sebuah buku baru, penulisnya adalah salah seorang dari peserta workshop ini. Amin ya. Siapa yang mau jadi judul terkenal muncul di buku ini? Tulis tangan. Saya. Dayana. Ya, harapannya seperti itu. Jadi kan kemarin kita udah belajar tentang kalimat periodik, sekarang kita belajar tentang kalimat kumulatif. Ada teman-teman menyiapkan kertas ya, kemudian memilih satu kalimat tunggal dari tulis atau tadi malam langsung meneruskan sampai tamat itu boleh diambil itu dan kita perluas. Kalau kemarin kita perluasnya ke kiri ya, sekarang kita perluasnya ke kanan. Yang ini nama lainnya kalimat kedua. Jadi penekanannya di awal kalimat. Kalau kemarin kan penekanannya di belakang. Jadi kalau kalimat itu ditaruh di belakang. Sekarang ini lainnya itu di depan. Kita bisa mengembangkan pakai frasa atau klausa. Kemarin kan udah ada contohnya dari teman-teman semua dari Aceh yang nggak salah kemarin. Kemudian sekarang sama seperti itu, cuma yang dijabarkan itu ke sebelah kanan. Bisa kalau pakai klausa berarti teman-teman pakai pakai anak kalimat ya, pakai anak kalimat yang menjelaskan dari kalimat induk. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai frasa, berarti yang teman-teman jabarkan adalah objek seperti itu. Selanjutnya, nah ini latihan. Teman-teman pilih salah satu. Saya kasih waktu 2 menit ya. Silahkan diambil salah satu kalimat tunggal teman-teman, kemudian jabarkan ke sebelah kanan jadi sebuah kalimat kumulatif. Halo, saya Sasti Gotama, saya seorang penulis cerpen, novel, dan esai. Selama di workshop di Taman Budaya Sumatera Barat, ini saya mengajar beberapa materi antara lain bagaimana mencari ide serta gagasan, kemudian bagaimana menyusun premis yang kuat, kemudian bagaimana menciptakan karakter yang kokoh, serta bagaimana menciptakan penokohan yang kuat. Kemudian juga tentang judul, point of view, kemudian amanat yang terkandung dalam sebuah cerita, serta bagaimana mengakhiri cerita dengan baik. Saya berharap bagi peserta baik yang sudah berpengalaman maupun yang masih baru dalam menulis untuk mengosongkan gelasnya dan menyerap materi dengan sebaik-baiknya, karena saya berharap dengan materi yang diterima oleh peserta di sini bisa membantu peserta untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menulis. Jadi dengan begitu saya berharap kemampuan menulis mereka bisa berkembang hingga mungkin bisa menembus ke tingkat nasional atau juga internasional. Saya melihat perkembangan sastra di Sumatera Barat berkembang dengan sangat baik dan banyak sekali penulis-penulis tingkat nasional maupun internasional yang berasal dari Sumatera Barat. Kita bisa melihat ada nama-nama yang memang sudah lama yang sastrawan-sastrawan dari Sumatera Barat seperti Kak Yeti AKA ataupun Bang Ragdi ataupun Bang Raudal. Tapi juga yang menggembirakan adalah munculnya talenta-talenta baru, misalnya seperti Hasbunallah Haris. Saya berharapnya sih akan semakin banyak nanti nama-nama baru dari Sumatera Barat, terutama dari peserta workshop yang hadir di acara di Taman Budaya Sumatera Barat. Untuk teman-teman yang mengikuti workshop di Taman Budaya Sumatera Barat, teruslah mencipta, teruslah berkarya, saya tunggu karya-karyanya. Halo, saya Raudal Tanjung Benua, sastrawan tinggal di Yogyakarta. Selama 3 hari ini saya mengisi workshop penulisan cerita pendek di Taman Budaya Sumatera Barat dalam rangka Festival Sastra Mararusli 2025. Selama 3 hari saya berbagi materi
tentang unsur-unsur estetik cerita pendek dengan menekankan kepada eksplorasi unsur-unsur estetik tersebut dengan memanfaatkan semaksimal mungkin persoalan gaya bahasa, persoalan latar, penukuhan, alur, dan sebagainya. Dan alhamdulillah selama workshop para peserta terbilang antusias, di mana materi-materi tentang alur, bagaimana dinamika plot menghidupkan suasana, bagaimana dialog antar tokoh terjalin, bagaimana simbol-simbol subjek-objek yang diangkat dalam cerita menjadi rangkaian semiotik yang membunyikan atau membuka pesan-pesan dan makna yang luas. Itu tergambarkan dengan cerpen-cerpen yang atau draft yang sudah dihasilkan selama workshop. Nah, workshop ini sendiri diniatkan pertama secara umum mungkin regenerasi penulisan di Sumatera Barat ya secara khusus, tapi juga ada produk dalam tanda petik karya sastra yang dihasilkan, yaitu kumpulan cerita pendek dari para peserta yang insya Allah akan diterbitkan oleh pihak Taman Budaya Sumatera Barat. Nah, penerbitan itu nanti tentu akan mengalami diskusi lebih lanjut di ruang WA Group ya. Baik dalam bentuk kerja-kerja pendampingan, konsultasi lanjutan, sehingga ruang workshop ini selain selama 3 hari itu juga akan berlanjut nanti di dalam konsultasi di dunia di WA Group. Nah, jadi outputnya nanti akan menghasilkan sebuah antologi cerita pendek peserta yang tentu saja terpilih. Sumatera Barat saya kira regenerasi kepenulisannya tetap terjaga ya. Tentu ini tidak terlepas dari para pendahulu atau perintis pembuka jalan, mana Mara Rusli sendiri yang nama festival ini telah memberi sumbangan terbesar membuka jalan itu. Dia berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat dengan banyak penulis-penulis angkatan dia yang memulai penulisan karya sastra modern di tanah air. Nah, tentu spirit ini secara terus-menerus telah dipelihara, dan kalau kita bicara di kondisi mutakhir ini tetap berlanjut, di mana banyak event-event sastra, festival atau sayembara sastra diikuti dan dimenangi oleh para peserta dari Sumatera Barat. Meski tentu kita kondisi ini tidak boleh hanya dibiarkan seolah semacam takdir ya, dengan tanda petik, tapi sesuatu yang memang kita diperjuangkan. Salah satu upaya perjuangannya ya memang melaksanakan event-event pelatihan atau lomba-lomba atau pembinaan di tingkat komunitas yang ada di Sumatera Barat sendiri. Dan saya kira apa yang dilakukan Taman Budaya dengan melibatkan dan merangkul para penulis atau calon penulis dari daerah-daerah lain di luar kota Padang misalnya, itu suatu yang luar biasa. Jadi mau datangkan, diundang untuk terlibat, sehingga dari wilayah yang manapun bisa ikut berpartisipasi. Ya, kembali ke spirit Minangkabau sebagai pembuka jalan dalam sastra dalam sastra modern Indonesia, itu harus dipelihara ya, tetap dilanjutkan sebagai sesuatu yang kondisi yang tidak terberi, tetapi hal yang memang harus terus diagendakan, diperjuangkan, sehingga regenerasi itu tumbuh dalam bentuk pengawalan atau pengayoman dari lembaga-lembaga terkait atau pihak-pihak yang memang punya kepedulian terhadap regenerasi. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan juga bergayung sambut dengan para peminat sastra yang terus ada di Sumatera Barat. Perkenalkan, saya Budi Saputra. Saya seorang guru, seorang pendidik, dan saat ini berdomisili di Lubuk Basung, Kabupaten Agam. 3 hari workshop bersama Taman Budaya Sumatera Barat, workshop tentang karya sastra, memberikan pengalaman yang luar biasa bagi saya pribadi. Kenapa? Ini adalah, jujur ini workshop yang pertama kali saya ikuti untuk dalam bidang cerpen ya. Di bidang cerpen baru ini saya ikuti, dan juga di
dibimbing oleh dua narasumber yang luar biasa, ada Rodal Tanjung Manua dan Sasti Utama, dan banyak hal yang saya pelajari, banyak hal yang saya temui, banyak hal pengalaman yang bisa saya aplikasikan nantinya, karena saya pribadi udah lama menulis cerpen, udah sering menulis cerpen, tapi mungkin dengan workshop ini saya jadi tercerahkan. Kenapa? Dengan materi yang detail diajarkan dan langsung praktek di lapangan, itu saya pribadi membayangkan ini adalah sebuah kerja yang luar biasa. Nah, yang kedepannya bagaimana saya pribadi bisa menulis lebih baik lagi ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalin nama aku Tasya Sabila. Saat sekarang ini aku fresh graduate dari Dunia Fasilitas Panjang. Alhamdulillah teman-teman, selama 3 hari ini saya pribadi sebagai peserta banyak mendapatkan masukan, pengetahuan dan insight yang baru mengenai dunia sastra Indonesia dan dunia. Kami juga dibimbing untuk meningkatkan penulisan karya sastra kami ke level yang lebih baik, serta kami juga mendapatkan pelayanan terbaik dari para panitia yang memastikan kelancaran dan kelangsungan acara berjalan dengan baik dan semestinya. Halo semuanya, perkenalkan aku Gisti, aku dari Kabupaten Pesisir Selatan. Aku merupakan salah satu peserta workshop menulis karya sastra pada event Festival Sastra Malarusli. Pesannya seneng banget tentunya, karena di sini aku ketemu pertama kalinya sama Mbak Sasti Utama, Pak Rodal Tanjung Manua, dan juga Dr. Sudarmoko, di mana mereka memberikan materi-materi yang luar biasa yang pastinya bermanfaat banget untuk perkembangan menulis aku di bidang kasus sastra di Indonesia tentunya, seperti itu. Harapan aku untuk Taman Budaya kedepannya adalah sukses selalu untuk melaksanakan acara-acara yang luar biasa dan jangan pernah berhenti untuk terus berkreativitas dalam festival-festival, juga event-event yang sekiranya akan menambah kualitas penulis muda atau sastrawan Minangkabau, seperti itu. Untuk anak muda di luar sana, terkhusus di Sumatera Barat, semangat terus menulisnya, jangan pernah berhenti untuk bermimpi lebih jauh lagi, dan jangan lupa datang ke Taman Budaya.